Halo Sobat YouTube, selamat datang di channel prayoga.id bersama dengan saya Prayoga di sini. Oke teman-teman semuanya, pada kesempatan kali ini kita akan belajar trading forex lagi ya teman-teman, belajar trading forex untuk seorang pemula, dan kita akan melanjutkan untuk materi belajar trading forex dari nol ya. Oke, buat teman-teman yang masih pemula banget ya, yang masih awam, silahkan simak dari video episode 1. Jadi biar benar-benar jelas ya teman-teman, apa itu trading forex, bagaimana memulainya, siapa saja, sistemnya gimana, kelebihan kekurangannya, itu saya jelasin semuanya ya teman-teman. Biar nanti ketika ada yang masih awam, nggak tahu sama sekali, itu nggak tersesat gitu. Karena banyak sekali orang yang masih awam tahu-tahu belajar teknik gitu, padahal nggak tahu bener-bener kenapa market naik, kenapa market turun. Itu sebenarnya sesuatu yang ini teman-teman ya, sesuatu yang kurang menurut saya ya teman-teman. Makanya saya berikan materi lengkap di channel ini. Oke, kita sudah sampai di episode ke-26 ya. Sekali lagi buat teman-teman yang masih awam bisa simak dari episode ke-1. Kali ini kita akan membahas sesuatu yang sangat penting ya, dasarnya analisa teknikal. Ini semuanya saling berkaitan dari episode 26 sampai 30 ya. Jadi nanti kalau teman-teman putus nontonnya, itu bisa nggak maksimal. Jadi episode 26 saya pengen membahas support resisten supply demand. 27 ada 2 candle penting ya, 28 juga ada candlestick, 29 ada trendline, 30 ada pola. Jadi antara episode 26 sampai 30 ini bagusnya ketika praktek itu digunain semuanya sekaligus teman-teman. Tapi kan nggak mungkin saya bahas semuanya ya, nanti kelamaan videonya gitu. Makanya saya pecah-pecah kayak gini. Oke, pada kesempatan kali ini saya pengen membahas tentang support resisten dan supply demand. Apa sih support resisten dan supply demand itu? Kemudian bagaimana cara menentukan zona support resisten dan supply demand? Kemudian support yang kuat, resisten yang kuat itu yang seperti apa gitu. Nah, dan bagaimana cara menggunakan support resisten yang benar. Jadi nggak asal buy di support, nggak asal sell di resisten juga. Nah, sekarang saya akan bahas lengkapnya pada video kali ini teman-teman ya. Oke, tapi sebelum itu seperti biasa kita simak dulu untuk promo yang satu ini teman-teman. Oke, buat teman-teman yang mau trading forex, jangan lupa sama broker yang bernama TMGM teman-teman. Salah satu broker forex terbaik ya, regulasinya sangat lengkap dan layanannya cocok untuk para pengguna dari Indonesia. Dan salah satu kelebihannya di broker TMGM ini banyak sekali promosi yang hadir ya. Salah satu promo yang menarik yang sekarang ini sedang berlangsung adalah promo trading mendapatkan handphone. Jadi teman-teman bisa mendapatkan iPhone terbaru dan juga series handphone yang lainnya ya teman-teman. Caranya gampang banget, tinggal buka akun trading, deposit trading, nanti lot teman-teman ya. Lot trading teman-teman bisa kalian klaim dengan handphone yang pengen kalian miliki seperti itu, sesuai dengan jumlah lot yang kalian tradingkan. Jadi ini pasti dapat ya teman-teman, asalkan teman-teman sudah mengumpulkan jumlah lot yang kalian tradingkan seperti itu ya. Mau handphone apa ada di sini, nanti teman-teman cek langsung di websitenya. Linknya tak taruh di deskripsi video ini ya teman-teman. Oke teman-teman semuanya, apa itu support dan resisten? Oke, sekarang kita bedah dulu artinya ya. Support itu apa, resisten itu apa, kemudian supply itu apa, dan demand itu apa. Support adalah titik balik ya, saat market turun menjadi naik. Sedangkan resisten adalah titik balik ya, saat market naik jadi turun. Oke, langsung saja teman-teman. Saya akan tunjukkan di sini. Oke, kita ganti di H4 aja yang lebih banyak support resistennya. Oke, support itu adalah titik balik atau apa ya bahasanya ya, ujung bawah ya dari sebuah tren. Ya, kalau teman-teman lihat di sini ini ada support, kita kotak-kotakin aja. Mana tandanya? Nah, ini ya, ini ada titik support, ujungnya ini support ya. Kemudian ujungnya ini support ya. Yang paling ujung ya, support tuh. Nah, kemudian yang misah-misah kayak gini juga support teman-teman. Titik support ya di situ, di itu ya. Kemudian mana lagi supportnya? Ini support, ini support, ini support, ini support, ini support, ini support, ini support. Jadi support itu intinya adalah ujung bawah ya. Tahu, paham ya teman-teman ya. Jadi apa ya, ujung bawah, benar ujung bawah, titik di mana dia turun jadi naik ya, ujungnya, ujung segitiga bawahnya. Ini adalah support. Ini juga support ya. Oke, paham ya untuk support ya. Support adalah ujung bawah atau ya segitiga bawahnya kayak gini ya.
Pokoknya yang ada turun ya, ada turun kemudian bentuk ujung terus naik. Nah, di situ support tuh di ujungnya. Di ujungnya. Paham ya? Oke. Sekarang kita jelaskan untuk resisten. Resisten itu ujung atasnya. Oke. Ini ada resisten ya, ketika naik turun. Nah, termasuk yang kecil-kecil kayak gini sebenarnya juga resisten. Resisten ya, ketika naik ada ujung terus turun. Nah, di situ bentuk resisten. Ketika naik ada ujung terus turun, di sini resisten, naik lagi di sini resisten lagi. Nah, kemudian naik ya, ujungnya ini resisten. Naik ini resisten, naik ini resisten, naik ini resisten, naik ini resisten nih. Nah, ini naik ini resisten. Nah, ini resisten. Nah, ini resisten. Oke ya. Jadi intinya adalah kalau support itu ujung bawah, kalau resisten itu ujung atasnya. Setiap ada kenaikan dan turun ya, naik dan turun, ujung-ujungnya itu disebut resisten ya, yang atasnya. Oke, sampai di sini paham ya? Oke, paham. Kemudian teman-teman, apa bedanya? Kemudian selanjutnya ya, bukan apa bedanya, selanjutnya aja. Ada yang namanya supply and demand. Ini hampir mirip, bedanya adalah kalau untuk resisten dia di ujung atas ini. Kalau supply dia lebih ke zonanya. Nah, kalau support itu dia di ujung sini, kalau demand itu lebih ke zonanya. Oke, sekarang kita bahas untuk supply and demand. Supply adalah zona pembuangan besar. Terjadi penjualan gede di situ supply. Nah, kayak gini, jadi zonanya. Demand adalah mulai terjadi pembelian besar di sini. Nah, ini demand, ini supply ya. Kalau support resisten tadi ujungnya, kalau supply demand itu areanya di sini. Ini supply, ini demand, ini support, ini resisten. Oke. Ya. Jadi sama aja sebenarnya. Kalau support itu sebenarnya adalah ujung bawah. Nanti tak jelasin fungsinya. Kemudian kalau resisten itu ujung atas. Kemudian kalau supply itu adalah area penjualan ya. Area atas ya teman-teman. Atas yang mulai turun. Jadi supply ini biasanya di dekat resisten. Seringkali seperti itu ya. Ini di atas lah. Kemudian kalau demand itu area bawah ya. Area bawah mulai naik. Sebenarnya teman-teman, supply and demand. Supply itu adalah namanya supply itu adalah penjualan. Ketika banyak yang jual, maka marketnya turun. Contoh ya, ini biasanya supply itu kayak gini. Nah, di sini banyak yang jual ya, mulai banyak yang jual, maka marketnya drop, itu supply. Sedangkan demand, banyak pembelian, marketnya naik. Sebenarnya di sini pun demand semua, demand ya. Cuman area demand itu adalah area dimulainya kenaikan, sedangkan area supply adalah area dimulainya penurunan. Yang mana suatu saat ini bisa menjadi sebuah area penting gitu di masa depan. Itu ya. Oke, sekarang fungsinya. Fungsi support dan resisten itu apa? Kalau teman-teman perhatikan baik-baik di market teman-teman, sebenarnya ada beberapa support resisten yang memang dia nggak jauh-jauh amat lokasinya. Contoh ya, ini ada support. Kalau teman-teman tarik garis jebret, kenapa mereka supportnya deket-deket aja? Nah, inilah fungsinya teman-teman. Suatu saat ya, ketika kita sudah sampai di area support dan resisten, kita perhatikan di situ tandanya. Apakah resisten itu akan menjadi resisten lagi, Karena di sini banyak juga yang cuan, teman-teman. Ketika dia ada naik ya, bentuk resisten, naik. Nah, di situ ada fake breakout ya, keluar dulu dikit ya. Ini enggak pas di resisten. Coba kita tarik garis saja. Garis horizontal mana? Garis horizontal. Nah, di sini. Nah, ini kan di resistennya di sini ya. Nah, ini biasanya memang nggak selalu pas di resistennya pas, tapi deket-deket situ. Contohnya ini, tak kasih contoh dulu. Nah, ini ada resisten. Nah,
dia nyebrang sedikit di resisten, ada signal sell di sini ya, ada bearish harami, baru dia turun. Artinya apa? Resisten ini berguna, teman-teman. Resisten ini berguna menjadi patokan untuk sell di masa depan. Gitu, teman-teman. Begitu juga yang support ini, kalau teman-teman perhatikan baik-baik ya, support yang bawah ini. Nah, ini support yang sangat penting, zona yang sangat penting ya. Nah, ini ya. Ini jadi support, dan support lagi. Itulah fungsinya support dan resisten sebenarnya. Akan ada masa di mana support itu menjadi support lagi, ya. Resisten itu menjadi resisten lagi. Nah, di sini ada support naik ya, turun, bentuk support lagi, naik, bentuk support lagi, naik tinggi. Nah, di sini ke break ya, sudah nggak kepake. Oke, jadi di masa depan begini teman-teman. Support dan resisten itu menjadi area penting, menjadi titik penting untuk kita melakukan analisa market gitu. Oke ya, tak kasih contoh nih. Ya, sekarang kita coba tandain support dan resisten terakhir ya. Oke, di sini ada support di bagian bawah. Kemudian di bagian atas kita tandain juga ada resisten. Nah, nanti teman-teman, ini gunanya untuk apa sih? Gunanya untuk kita mencari peluang di sini ini, teman-teman ya. Ketika nanti dia marketnya turun ya, nyampe support, ini kita perhatikan apakah ada signal buy di situ. Kalau ada, kita beli. Nanti support bisa menjadi support. Atau pada saat naik, teman-teman ya, nanti kita perhatikan di situ apakah ada signal sell. Kalau ada, kita jual. Bisa jadi resisten lagi. Itulah fungsinya support dan resisten untuk nandain zona penting. Tapi teman-teman, jangan asal beli di saat support, jangan asal jual di saat resisten. Nanti ada pembelajarannya lagi. Tapi teman-teman, sebagai penjelasan utama pada kesempatan kali ini adalah support dan resisten ini bisa menjadi zona penting yang akan kita perhatikan di masa depan. Sampai sini paham ya teman-teman? Kemudian supply and demand pun sama teman-teman. Sebenarnya di sini ya, saya tandain. Di sini itu demand kalau teman-teman lihat. Nah, ini zona penting juga. Nah, di sini itu supply yang atas ini. Nah, jadi suatu saat teman-teman, apakah bakalan terbentuk polanya di situ untuk buy ya, demand, orang-orang beli kuat menjadi pembelian lagi, atau supply ya menjadi penjualan lagi. Nah, untuk mengambil posisi teman-teman, kita butuh materi-materi yang selanjutnya. Ada pola candlestick di situ harus muncul dulu di zona support resistance and supply demand. Makanya ini beberapa materi ke depan ini saling berkaitan teman-teman. Oke ya. Sekarang tak kasih tahu hal lagi teman-teman ya. Tentang support dan resisten dan supply demand yang kuat dan lemah. Teman-teman semuanya, semakin gede time frame-nya, support dan resisten itu semakin sedikit tapi semakin kuat. Maksudnya gimana? Oke, coba kita turunkan ke time frame H1 atau 1 jam. Maka teman-teman akan melihat jauh lebih banyak support dan resisten. Di sini support. Ya, sedangkan time frame H4 tadi support dan resistennya ini sama ini ya. Kalau teman-teman turun lagi di time frame M15 katakanlah, wah, ini makin banyak banget ya support dan resistennya. Jadi support, resisten, support, resisten, support, resisten ya, support, resisten makin banyak. Ada sebuah kunci ya, support resisten yang kuat itu adalah ini. Semakin besar time frame yang digunakan, maka semakin kuat untuk SNR-nya atau support dan resistennya. Makanya ya teman-teman, saya kalau mau trading menggunakan zona penting support dan resisten, saya sering pakai di time frame 4 jam. Ya, di time frame H4. Kenapa teman-teman? Karena lebih banyak support dan resisten yang benar-benar terpakai di time frame H4 kalau teman-teman mau memperhatikan dengan baik. Banyak sekali support resisten yang kepake di time frame H4.
ya, yang jauh lebih kepake. Ya, support resistance-nya kan cuman sedikit ya. Jadi semakin gede time frame-nya itu semakin kuat. Apalagi kalau di time frame D1. Support resistance-nya lebih jarang ya, tapi sangat lebih kuat lagi gitu daripada pakai time frame kecil, teman-teman. Oke ya, sampai di sini sudah mulai paham intinya ya, kalau support resistance itu ujung atas dan ujung bawah. Catatan pentingnya teman-teman untuk untuk melakukan eksekusi ya, catatan pentingnya kita butuh konfirmasi. Kalau kita mau beli di zona support teman-teman, kita butuh konfirmasi buy. Kalau kita mau jual, kita juga butuh konfirmasi sell. Contohnya kayak gimana? Nah, oke, coba kita cari marketnya teman-teman ya. Oke, ini tak kasih contoh. Jadi untuk bahasa simpelnya itu gini, jangan asal buy di support atau asal sell di resisten. Oke, kemarin saya sempat praktek trading ya teman-teman, ya. Itu saya sempat beberapa kali entry, saya ingat itu ada videonya di channel Praktisi Forex ya. Nah, ini support teman-teman dan ini support. Nah, saya buy di sini, saya take profit di sini. Ada videonya di channel Praktisi Forex ya kalau teman-teman mau cari. Ya, saya profit sekitar $1.000 teman-teman dari memanfaatkan zona support ini. Kemudian ke sini. Kenapa saya tidak buy di pas di supportnya? Ini adalah sebuah bisa dibilang ya nggak salah juga sih, tapi terlalu buru-buru aja karena belum tentu support itu jadi support lagi. Kan banyak juga kan support yang nggak jadi support. Nah, kalau ini kebetulan support jadi support juga kan. Makanya time frame 4 ke atas tuh bagus. Contoh nih tak tarik nih. Resistance jadi resistance lagi berapa banyak ini? Resistance, ya kan? Makanya di time frame agak gede teman-teman. Nah, itu kita butuh konfirmasi. Saya belinya di sini. Jadi support dan resisten itu pertama, jangan pakai time frame yang terlalu kecil. Kalau saya itu H4 plus D1. Kemudian untuk kita beli atau jual, kita butuh pola candlestick. Jadi support dan resisten plus pola candlestick. Di sini ada doji, sebelahnya buka naik, saya buy-nya di situ. Makanya kita butuh materi doji, hammer, engulfing, harami. Oke ya. Jadi kita butuh konfirmasi untuk beli di support atau jual di resisten. Gitu ya. Kemudian teman-teman jangan asal beli di support, jual di resisten. Karena apa? Teman-teman akan sering kejebak dengan yang namanya likuidasi. Yang namanya manipulasi. Oke, tak kasih contoh, tak cariin dulu. Manipulasinya yang mana? Oke. Jadi kita harus nunggu dulu ya teman-teman. Oke, ini contoh ya. Ini ada nih. Ini ada resisten ya teman-teman. Nah, seringkali dia itu keluar dulu ya, baru masuk. Jadi kalau teman-teman asal sell di sini, ya SL-nya di sini biasanya rugi. Ya, rugi, nah baru dia turun ya. Jadi tunggu dulu teman-teman di resisten itu. Jangan langsung sell. Nah, di sini ada yang bikin turun apa? Bearish engulfing. Candlestick naik, turunnya lebih dalam. Di sini signal sell yang sebenarnya. Ya, ketika dia sudah nongol keluar, fake breakout, masuk lagi di situ signal sell. Makanya sekali lagi kita butuh pola candlestick ini, doji, hammer, engulfing, harami. Gitu ya. Itu catatan pentingnya ya. Jangan asal buy support, jangan asal sell resisten ya. Karena apa? Ya, seringkali ada manipulasi kayak gini. Tunggu dulu gitu. Ya, antara dia manipulasi dulu atau antara dia, jadi ada 3 kemungkinan.
di zona resisten. Antara dia manipulasi dulu ya, keluar dulu ke atas baru dia naik. Jadi naik turunnya baru dia turun ya, turunnya nggak pas di titik ini. Atau antara kemungkinan yang kedua adalah dia bablas naik ke atas. Kemungkinan yang ketiga bisa juga dia turun di benar-benar di resisten sini. Jadi ada 3 kemungkinan untuk resisten. Begitu juga support. Support juga ada 3 kemungkinan. Nah kebetulan nih kalau yang ini itu ini ya teman-teman, agak bener-bener deket ya. Tapi kan dia keluar dulu juga gitu. Jadi kita tunggu dulu teman-teman. Tunggu. Nah ini signalnya di sini. Ini ada bearish harami. Naik turunnya setengah ya, lebih pendek, sebelahnya buka turun. Signal selnya di sini. Jadi bukan di sini, bukan di sini, bukan di sini, ini nggak ada signal. Signalnya di sini. Makanya kita membutuhkan kombinasi support resistance plus pola candlestick. Oke, sekarang kita akan lanjut ke episode selanjutnya ya. Kita akan membahas beberapa pola candlesticknya. Oke, sampai jumpa di episode ke-27.